Kalau ngomongin peluang di bisnis frozen food memang sangat besar ya Mas ya. Jujur kalau misalnya kita lihat sekarang aja nih mungkin eh, pemain-pemain frozen food udah mulai banyak nih bermunculan. Terutama kemarin saat di 2020 sampai 2021 tuh banyak banget teman-teman yang main F&B akhirnya memfrozenkan produknya. Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi ya sama saya Rio Kristiantoro. Oke, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai tentang frozen food bersama Ibu Cikita ya dari Ardena Food. Apakah beliau sudah online? Oke, kita akan undang beliau. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Bu. Selamat malam. Thank you, Bu, sebelumnya sudah menyempatkan waktu ngobrol bareng sama saya Malam. ya. Ya. Ya, oke Bu, kita untuk hari ini kita akan membahas apa ya? Ini ya. Potensi bisnis gitu ya di bidang frozen food gitu ya bersama Bu kita juga di Arena Food. Nah, sebelumnya Bu, nih boleh untuk mengawali pembicaraan nih. Menurut Ibu bagaimana sih pandangannya apa ya terkait dengan bisnis di frozen food ini? Oke, kalau oke perkenalan dulu kali ya. Jadi saya Cikita Virginia, saya selaku CMO atau Chief Marketing Officer dari brand Ardena Food dari PT Ardena Pramulya. Jadi Ardena Food sendiri brandnya udah 8 tahun nanti di bulan Mei ini. Kita start dari 2014 sampai 2000 sampai saat ini masih berjalan dan dari awalnya kita hanya start dari 6 orang saja, tapi tahun ini kita sudah ada kurang lebih di 200 karyawan lah ya, tim gitu. Oh, oke. Jadi segitu cerita sedikit ya. Nah tadi pertanyaan Masnya apa ya Mas? Aku tadi lupa deh, sedikit lupa. Oh ya, gini Bu, menurut Ibu Ciki nih, pandangannya peluang bisnis di bidang frozen food. Nah, itu seperti apa sih, Bu? Oke, kalau ngomongin peluang di bisnis frozen food memang sangat besar ya Mas ya. Jujur kalau misalnya kita lihat sekarang aja nih, mungkin pemain-pemain frozen food udah mulai banyak nih bermunculan. Terutama kemarin saat di 2020 sampai 2021 tuh banyak banget teman-teman yang main F&B akhirnya memfrozenkan produknya. Mungkin yang awalnya tadinya base-nya nggak frozen food, tapi sampai resto pun sekarang akhirnya memfrozenkan produknya. Jadi kalau kita melihat peluang, memang kalau lihat market size-nya itu kan ada di sekitar, aku tuh lupa ya tepatnya berapa, tapi kalau untuk growth-nya itu di 8,5% per tahun untuk growth-nya bisnis di bidang frozen food aja gitu. Tapi Oke, cukup besar juga berarti Bu ya? that's why itu sangat besar dan sebenarnya pemainnya tuh kalau misalnya dilihat pemain lokal belum banyak ya yang memang walaupun ada itu pun udah giant company gitu. That's why sebenarnya kalau untuk teman-teman yang mau memulai bisnis di bidang frozen food, it's a good opportunity untuk kedepannya gitu sih. Oh, oke oke. Apalagi sekarang tahun yang benar-benar sudah eranya new normal Bu ya. Yes, betul. Ya. Apa nggak ada ini Bu? Ini satu lagi sih sebenarnya yang jadi kepikiran saya. Apa nggak ada satu apa ya? Satu tantangan tersendiri, apalagi stigma-stigma masyarakat terkait tentang frozen food yang mungkin katanya yang kurang sehat lah atau yang apalah gitu. Oke, kalau ngomongin stigma dari orang gitu ya, masyarakat, mungkin kalau kita kembali ke 4 atau 5 tahun sebelumnya, sebelum ada COVID gitu ya, memang mindset orang terhadap frozen food ini agak sedikit berbeda gitu. Mungkin mereka menganggapnya, oh nggak boleh nih makan frozen food tuh setiap hari. Ini tuh hanya makanan yang bisa dikonsumsi ya paling seminggu sekali atau sebulan sekali even gitu kan. Jadi nah stigma itu berubah ketika COVID melanda sebenarnya. Jadi sebenarnya ada bersyukurnya juga dari COVID. Mau nggak mau mindset orang berubah nih Mas. Kalau kita lihat Iya, mungkin betul. kalau kita kembali ke 5 tahun sebelum, mungkin produk frozen yang orang tahu hanya
nugget, chicken nugget atau sosis atau jenis-jenis yang savory lah ya. Tapi sebenarnya frozen food itu sangat besar Mas. Produknya gitu ya, nggak cuma savory produk gitu, cuman kayak even sweet atau dessert produk aja ada yang frozen gitu, kayak even es krim juga masuknya frozen food gitu kan. Jadi stick. Nah, dengan adanya COVID, nah di situ berubah nih Mas pandangan orang yang tadinya menganggap frozen food itu tidak sehat, tapi mau nggak mau akhirnya sekarang even produk sehat juga memfrozenkan produknya. Oke. Jadi Nah, perlahan waktu berjalan stigma itu bergeser Ibu ya. betul. Terus balik lagi kita gini Mas. Sekarang anak-anak muda atau ibu-ibu muda ya, kalau misalnya kita ngomong kayak saya nih ya, sebenarnya ibu-ibu milenial zaman sekarang, mana ada sih yang mau masak yang ribet-ribet Ya, lagi. yang Mungkin ribet kalau ya betul. ya kan kalau kita mikirin zaman orang tua kita dulu mungkin memang maunya makanan yang ribet-ribet gitu kan, kayak gulai atau rendang yang kita benar-benar buat dari bahan baku yang benar-benar raw material gitu kan. Nah, kalau sekarang kan anak-anak maunya bumbu aja, sekarang udah banyak banget bumbu instan gitu. Jadi sebenarnya orang makin lama makin kesini sebenarnya memang mencari yang lebih mudah diolah tapi tidak mengurangi kadar kesehatannya gitu, kayak kadar protein, terus kadar vitamin dan mineral. Jadi sebenarnya kalau dibilang persepsi orang terhadap frozen food itu agak bukan agak salah ya, sebenarnya ada juga sebenarnya gini Mas, kalau frozen itu kan sebenarnya secara tidak langsung adalah mengawetkan produk kan. Ya. Even mereka tidak tambah MSG, jadi sebenarnya dengan cara memfrozenkan itu secara tidak langsung adalah mengawetkan produk gitu. Jadi bukan berarti nggak sehat. Kalau kita ngomongin nih Mas ya, kalau misalnya mungkin kalau yang ibu-ibu udah lebih ngerti kalau kayak kita aja nih, saya dulu waktu punya anak kecil gitu ya, saya bikin makanan bayi itu saya frozenin loh. Padahal itu pure buah, misalnya pure buah gitu, yang buah kita blender sampai halus, atau misalnya kayak daging cincang kita bikin bubur terus kita frozenin, karena kan kita nggak mau lagi nih kayak masak hari itu terus hari itu harus dihabisin, karena balik lagi kalau untuk anak bayi kan nggak mungkin dong kalau misalnya porsinya banyak habis hari itu, which is sebenarnya akhirnya banyak waste. Ya, betul. Ya kan, that's why sebenarnya memfrozenkan produk adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi waste makanan gitu sebenarnya. Nah, itulah yang sebenarnya mungkin masyarakat di Indonesia masih kurang paham tentang pengetahuan itu gitu. Jadi food safety dan lain-lain. Ya, ngomong-ngomong nyambung juga dengan kesehatan, sebenarnya frozen food itu lebih terukur kan Bu ya sebenarnya ya. Betul. Karena kadar gizinya itu benar-benar sudah tercatat gitu kan ya. Betul. Apalagi kalau misalnya produk frozen food yang memang sudah ada BPOM-nya ya Mas ya, kalau yang udah ada MD-nya, nah itu kalau udah ada MD-nya apalagi gitu, itu udah pasti terjamin mutunya, karena mau nggak mau kita sebagai pihak brand pasti kita juga harus uji ke lab Mas, dan itu tuh nggak bisa dibohongin, nggak bisa tuh lab kita. Jadi proses pembuatan MD itu pun juga ada ini ya, labnya segala macam gitu ya. Iya, that's why sebenarnya takaran gizi lah. Betul, takaran gizi, berapa besar vitaminnya yang terkandung di dalam produk kita, atau misalnya berapa banyak proteinnya dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya klaim MD itu nggak sembarangan Mas. That's why banyak orang yang misalnya mau apply BPOM ataupun sertifikasi MD itu takes time-nya agak lama, minimal 6 bulan mungkin. Oh, jadi prosesnya pun juga kayak istilahnya perizinan yang sekali jadi sekali urus selesai gitu, bukan Bu ya? Tetap prosesnya cukup panjang. Susah. Cukup rumit. Dan di Arena Food semuanya sudah ter-MD semua. Semua produk kita yang Arena Food sudah tersertifikasi halal BPOM dan juga udah tersertifikasi HACCP tahun 2021. Oke, berarti cukup sudah istilahnya sudah qualified Bu ya, sudah aman lah, safe lah ya. Bukan yang merek abal-abal lah ya. bukan gitu. Nah ya Bu, ngomong-ngomong dengan produk Ardena nih, kira-kira apa sih yang membedakan antara Ardena Food dengan brand yang lain?
Oke, kalau ngomongin diferensiasi gitu ya, mungkin kalau produk Cardena yang keunikannya adalah memang kita semua terbuat dari ikan Oke. gitu. Jadi memang perbedaan kita dari produk yang lain adalah itu. Mungkin kalau banyak orang-orang yang mungkin saat ini stigmanya adalah frozen food lebih ke poultry atau meat gitu ya, daging merah ya seperti sosis dan lain-lain. Nah, diferensiasi kita adalah kita bermain di ranah seafood produk gitu. Itu sih diferensiasinya. Dan mungkin yang Oke. membedakan kita dengan produk yang sejenis, yang pasti satu quality, yang kedua apa ya? Banyak sih diferensiasinya mungkin dari kita minim MSG. Oke. Nah, jadi Jadi mungkin lebih sehat diferensiasi. ya, lebih healthy lah. Iya, begitu. Memang kita sangat menjamin kualitas dari produk kami. Gitu. Oke, oke. Nah, Bu, di era ini nih, di era apa ya istilahnya era new normal gini nih, ada nggak Bu kiat-kiat atau tips cara pemasarannya frozen food ini kan juga kalau bisa dibilang kan susah-susah gampang karena pesaing juga makin banyak. Nah, apa sih? Nah, dari Ardena ini? Oke, ini mungkin nggak cuman di bidang frozen food kali ya. Ini sebenarnya bisnis in general gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita harus selalu ikut apa yang tren lagi ada gitu. Mungkin kalau misalnya zaman dulu kita kembali 8 tahun yang lalu, mungkin Ardena lebih fokus di general trade mas. Memang sampai saat ini general trade itu belum ada yang mengalahkan. Even walaupun online saat ini lebih terlihat lah ya progresnya ke depan. Tapi memang general trade atau pasar basah atau pasar tradisional memang kita tidak bisa melupakan itu karena memang itu masih menjadi pasar yang lebih besar dibandingkan online. Tapi sebagai kita pemilik brand itu kita nggak boleh dialis gitu. Mungkin 8 tahun yang lalu Ardena hanya jualan di ranahnya general trade gitu. Tapi kalau karena kita trennya ke sini udah ada online, marketplace dan lain-lain, itu juga harus kita lihat. That's why sebenarnya jangan sampai kita ketinggalan tren. Terus yang kedua, selain tren berjualan, kita juga harus tahu nih tren marketing saat ini nih apa yang lagi hype gitu kan. Kalau mungkin dulu Facebook atau misalnya Instagram, mungkin sekarang udah mulai nih jualan lewat TikTok gitu. Jadi ya berarti selalu update juga ya. Yes, up to date. Terus networking juga mas. Jadi sebagai brand atau sebagai pemilik bisnis, kita juga harus banyak bernetworking. Even nggak cuma di bisnis entrepreneur aja gitu. Mungkin kita juga bisa bernetworking dengan asosiasi atau misalnya dengan komunitas-komunitas. Contoh misalnya Ardena nih target marketnya kan ibu-ibu nih mas, ibu-ibu muda dengan rentan umur 28 sampai 35 tahun. Jadi ya kita harus tap in nih dengan komunitas ibu-ibu tersebut, which is yang dimana target market kita. Nah, kita juga kita juga nggak semata-mata hard selling terus jualan terus, tapi kita bikin event-event yang lebih ke soft selling lah, kayak kasih contoh misalnya gini deh, secara tidak langsung saya misalnya IG live sama Mas secara tidak langsung sebenarnya branding gitu kan, tapi soft selling gitu. Nggak ada jualannya, tapi saya hanya memberikan ilmu, but it's soft selling buat saya. Secara tidak langsung orang tahu oh brandnya Ardena gitu. Oke. Jadi nggak cuma semata-mata kita hard selling aja gitu sih. Oh iya, tadi Bu mengatakan kalau target pasarnya di rentan usia 28 sampai 35. Ya. Nah, itu penentuannya gimana Bu sampai menentukan kok di range umur segini gitu? Nah, ini nih. Mungkin kalau aku tuh sering banget sharing sama teman-teman gitu ya. Kalau apalagi awal-awal membuat bisnis gitu. Kalau ngomongin target market pasti target market lo siapa gitu kan? Oh, target market saya semua orang yang hidup di dunia gitu. Nah, itu tuh salah besar sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus segmented saat memilih target market. Saat kita menciptakan sesuatu gitu ya, not even cuma frozen food gitu. Misalnya kita contoh misalnya ini deh
apa ya, minyak rambut. Kita mau nyiptain minyak rambut nih buat siapa? Siapa yang sering pakai minyak rambut? Kan nggak semua orang suka pakai minyak rambut kan. Which is sebenarnya oke, Betul. kalau siapa sih yang suka pakai minyak rambut berarti laki-laki. Nah laki-laki, kenapa saya detail memilih rentan umurnya? Karena nggak, contoh misalnya kakek-kakek, mungkin dia udah nggak lihat, udah nggak pakai lagi nih minyak rambut dan lain-lain. Jadi kita harus cari tahu nih target market kita yang kira-kira memakai produk kita ini rentan umurnya berapa, female or male, atau even size-nya gitu, size A, B atau C gitu. Size itu ini ya, apa, sosial ekonomiknya gitu. Jadi dengan ekonomiknya yang kayak gimana nih, middle up atau middle low, nah itu juga harus ditentukan. That's why kenapa si Ardena memilih ibu muda dari umur 28 sampai 35, karena sebenarnya kalau kita lihat secara kita survei, kita jadi akhirnya mensurvei Mas, kita bukan asal memilih dari rentang 28 sampai 35. Jadi ada proses gitu. surveinya juga. Iya, betul. That's why kita harus mensurvei. Jadi kita survei ke hampir 100 ibu-ibu. Jadi 80% menjawab yang sering menggunakan produk frozen food adalah rentang umur dari 28 sampai 35 saja gitu. Oh, oke. Gitu. Bisa juga dikategorikan. Ya, gimana, Bu? Iya, apa tadi Mas? Ya, makanya itu karena di rentan umur 28 sampai 35 itu kan kayak tergolong yang masih milenial lah ya. Iya, betul. Mereka nggak mau masak-masak yang ribet. Mereka baru meniti karir. Mungkin ada ibu-ibu yang masih bekerja sambil jaga anak. Anak-anaknya juga masih kecil. Sekolah butuh masak yang cepet, gitu kan. That's why kita memilihnya itu. Nah, tapi pasti banyak pertanyaan. Nah, pertanyaannya gini, kalau di luar rentang umur 28 sampai 35 mau beli produk, kita layani nggak? Terkadang gitu kan, banyak pertanyaan nih kalau misalnya lagi ngisi kelas-kelas entrepreneur nih ke teman-teman. Banyak banget teman-teman yang akhirnya bertanya, Mbak Cikita, kalau misalnya di luar rentang umur target market kita gimana? Atau misalnya cowok deh, berarti kita nggak layanin? Ya tetap kita layanin, it's a bonus sebenarnya. Gitu. Nah, gunanya lagi Mas menentukan target market itu adalah untuk menghit langsung gimana sih, contoh nih ya, misalnya kita mau bikin konten nih untuk target market kita Mas. Kita udah tahu nih bahasa apa yang kita pakai di umur rentan 28 sampai 35 tahun ini nih. Ibu-ibu ini sukanya ngapain? Contoh misalnya mereka nih sukanya apa sih, bahasa yang mereka gunakan tuh bahasa gaul seperti apa, atau konten yang mereka suka tuh seperti apa, atau misalnya lifestyle yang mereka lagi ikutin tuh siapa. Nah, jadi kita gampang banget bikin konten untuk soft selling produk kita gitu. Oh, oke. Jadi pemilihan bahasa pun juga berpengaruh ya. Iya. Supaya apa istilahnya ibu-ibu yang rentan atau ibu-ibu milenial ini bisa menerima. Betul. Berarti penting ya. Penting banget. Oke. Nah, Bu, tips memilih apa ya? Buat teman-teman juga sih sebenarnya, tips memilih bagaimana sih mengeluarkan atau bahasa yang cocok yang enak di beda umur atau beda segmen. Biasanya nih kita nggak mesti yang ketemu misalnya contoh target tadi 28 sampai 35. Waktu kita presentasi atau waktu kita mengenalkan produk, nggak mungkin dong kita hanya memilih sekian-sekian, di luar itu nggak boleh ikut kan, nggak mungkin. Ya. Nah, tipsnya biar bisa bahasanya masuk ke semua, Bu, mungkin boleh di-share? Nah, sebenarnya itu tadi yang saya bilang Mas, tentukan dulu target market kita, baru nanti kita cari tahu bahasa apa yang memang mereka lagi. Apa ya, bukan berarti kita mencari bahasa general yang akhirnya semua orang tertarik dengan produk kita, karena itu nggak mungkin Mas. Nggak bisa ya berarti kayak yang harus yang general semuanya langsung bisa terima juga sulit juga ya berarti ya. Lebih sulit menurutku, tapi menurutku kalau misalnya nanti di luar rentan umur yang tadi kita tentukan ada yang mau beli, ya tetap kita layani Mas. Tapi not exactly our target market gitu. Makanya tadi dibilang bonus lah ya. Betul. Oke. Nah, berkaitan sama ini Bu, balik lagi ya, sorry ini
apa ya, pikiran saya itu agak maju mundur gitu ya. Apa tuh? Jadi Apa tuh? menurut Apa Ibu apa? nih, nah yang di awal tadi kan ada apa ya, growth-nya ya. Growth-nya itu 8,5% untuk masalah di frozen food Frozen gitu food. ya. Ya. Ya, dari segi apa ya, Ardena Food ini Bu, dari growth-nya yang itu kira-kira apa ya, apa yang membuat kita itu, oh kita ini harus fighting karena growth-nya cukup gede nih. Nah, hal apa sih yang dilakukan gitu? Oh, oke. Hal apa yang dilakukan untuk mencapai gitu ya, biar growth-nya Iya, berkembang gitu ya. Bagaimana biar berkembang? betul. Oke. Yang pertama, kita harus selalu belajar dari kompetitor kita, Mas. Oke. Jadi contoh nih, ini salah juga nih. Misalnya ada seorang entrepreneur bilang, oke, gue mau bikin bisnis yang nggak ada kompetitornya. Itu salah besar. Oh, Ketika kita berarti membuat semua bisnis, bisnis pasti ada ini ya, pasti ada kompetitor. pasti ada, Mas. Mungkin ada satu banding sejuta kali ya yang memang benar-benar produk yang nggak ada kompetitornya gitu. Tapi menurut saya di dunia ini pasti selalu ada kompetitornya. That's why ketika kita membuat bisnis, kita harus tahu siapa nomor satu kompetitor kita. Oke. Gitu. Itu cara Gunanya paling apa Bu gampang. untuk mengetahui? Untuk Gunanya apa, gunanya Mas? apa nih? Contoh gini ya, misalnya kita Ardena gitu, kita baru mendevelop suatu brand. Kita belum pernah belajar nih membuat bisnis ini misalnya. Cara gampangnya adalah kita lihat kompetitor nomor satunya. Jadi ketika kita membuat bisnis, siapa nih kompetitor satunya? Nomor satunya paling besar gitu kan. Yang kedua udah tinggal ATM, Mas. Istilahnya Apa itu? ATM. Amati, Tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Itu cara paling gampang sebenarnya. That's why kita harus selalu belajar dari kompetitor, apa yang mereka lakukan, mereka mengarahnya kemana gitu kan, inovasi-inovasi apa yang mereka lakukan gitu. Tapi jangan sampai kita menjiplak ya. Nah itu yang salah sebenarnya. Oke. Terkadang kita sebagai entrepreneur atau business owner gitu, kita melihat kompetitor akhirnya jiplakin plek gitu kan. Mungkin mungkin Mas juga sering lihat kali kalau misalnya di luar sana yang jualan bakso brandnya A, B, C tapi gambarnya hampir mirip. Oh ya. Kepala sapi Betul. miring kanan ke kepala sapi itu kan namanya jiplak plek kan. Mm-mm. Nah itu sebenarnya nggak boleh. That's why ketika kita mengamati, kita meniru, nah yang terakhirnya kita harus modifikasi. Apa diferensiasi dari brand kita? Gitu. Karena kalau misalnya kita cuma ngikutin, akhirnya kita cuma jadi follower, kita nggak akan bisa compete dengan kompetitor kita. Ada aja kompetitor kita yang tadi yang makin naik, apalagi kalau misalnya dia udah legend gitu loh ya, udah berdiri sejak 1908 something gitu kan. Dia udah pasti menjadi salah satu yang paling unggul gitu. Kita hanya follower di belakang. Nah, tapi ketika kita sebagai brand owner atau misalnya pemilik bisnis, kita nggak mau dong cuma dicap sebagai follower. Nah, that's why kita harus membuat diferensiasi produk kita gitu. Apa sih USP-nya, unique selling point dari produk kita tuh apa, dari brand kita gitu. Oke. Bu, ini ada satu pertanyaan nih dari teman-teman nih. Ada Kaidur Rahman 48. Gimana Bu caranya membuka usaha kuliner sesuai dengan yang kita inginkan? Nah. Mas siapa tadi yang nanya? Sorry, aku lihat. Kaidur Rahman ya, 48. Oke. Mas Kaidur Rahman, kalau ditanya mau membuat bisnis kuliner sesuai keinginan kita, menurutku itu salah besar, Mas. Jangan bikin bisnis sesuai keinginan kita, Mas. Jadi kalau bisa buat bisnis adalah keinginan market. Oh ya. Gitu. Kenapa? Karena gini, Mas. Ketika kita membuat bisnis sesuai dengan keinginan kita, terkadang itu akan bentrok nanti. Karena jadinya nanti kita terlalu idealis. Oh, gue pengennya gini bikin bisnis. Gue maunya bisnisnya A, B, C, segala macam. Tapi ternyata apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan market atau tidak keinginan pasar. Nah, jadi otomatis akhirnya penjualannya nggak nyampe, akhirnya nggak ada barang yang nggak disukain market. Nah, that's why sebenarnya ketika kita mau build bisnis apapun itu, even nggak kuliner ataupun kuliner, kita harus cari tahu market lagi suka apa sih sebenarnya. Oke.
gitu. Oke, mungkin ada juga pertanyaan mungkin nanti dari Mas Khairul tadi ya, Kaidur, kalau ya. nggak salah. Kaidur, mungkin dari Mas Kaidur idealis juga nih. Tapi kan saya mau menciptakan suatu produk yang nanti akhirnya orang jadi suka. Boleh juga Mas. Itulah tugasnya marketing, adalah menciptakan pasar. Okay. Gimana caranya membuat produk yang viral? Yang pertama, yang akhirnya nanti orang bisa jadi followers gitu. Tapi menurutku itu agak sedikit challenging karena mungkin ya itu tadi Mas, awalnya mungkin orang tadinya belum suka. Ini lebih berat mendevelopnya. Soalnya harus benar-benar branding dari nol. Ya, Bu, betul. Ya? Kalau misalnya modalnya kuat, mau bermoney gitu kan, bakar duit istilahnya, boleh lakukan itu. Tapi kalau misalnya mau buat bisnis benar-benar dari zero, saran saya sih buat atau cari produk apa yang masyarakat butuhkan. At the end menurutku bisnis itu kan itu ya, men-solve problem orang gitu. Yap. Itulah, it's a business gitu kan. Problem orang yang mana nih yang mau kita obati, atau ya problem apa nih yang mau kita perbaiki. Nah, cari tahu dari situ sih. Oke, jadi bisnis itu bisa lancar tergantung what people need. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Kaidur. Ya, mungkin teman-teman kalau pengen yang tanya silahkan langsung ketik aja di kolom komentar. Nah mungkin ini lagi Bu, yang mau apa ya? Yang sebenarnya saya juga penasaran sebenarnya produk apa saja sih yang Ardena Food apa ya pasarin gitu? Oke. Saat ini produk Ardena Food itu ada 15 macam varian, Mas. Oh, oke. Tapi semuanya base-nya dari seafood. Oh, kita bahan total 15 seafood ya? Ya, kita bahan dasarnya itu terbuat dari surimi. Surimi itu adalah pasta ikan sebenarnya, Mas. Jadi ikan yang sudah dibuat menjadi pasta. Jadi itulah yang nanti bisa diolah menjadi added value. Contoh seperti bakso, kayak misalnya fish roll atau fish cake. Kalau yang biasanya orang suka lihat ya, gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih produk kita kayak seperti itu. Tapi tahun 2021 PT Ardena Arta Mulya sudah melaunching produk baru lagi, namanya Kintabe brandnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk brand Kintabe, kita itu membuat produk yang base-nya dari Japanese food product. Dan dan semua produknya itu sudah input sauce. Gitu. Oh, jadi satu produknya itu sudah satu paket lengkap ya, nggak perlu tambah, tinggal ya masak dikit lah, nggak perlu ribet-ribet ya seperti tadi. Oke, ini dari Mas Kaidur Ahmad. Iya Bu, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Oke. Oke Bu, sudah nggak kerasa udah hampir 30 menit nih kita ngobrol. Thank you. Ya. Bu Cikita atas waktunya sudah mau sharing bersama kami. Ya. Oke Bu, terima kasih. Selamat malam Bu. Malam.